Pengubah wajah dunia. 1. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 SM. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Ari dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Ari ingin membahas materi kelas 8, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, tadi di awal sudah Bu Ari paparkan sedikit tentang contoh cuplikan teks eksplanasi. Ya, jadi pembelajaran kita pada kali ini tujuannya adalah untuk mengenal apa itu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Kalian yang kelas 8 silakan menyimak, mencatat, dan mengingat kembali materi-materi yang ada di kelas 7 ya, karena ada hubungannya dengan materi kelas 7. Di kelas 7 kita sudah mengenal teks deskripsi. Sekarang di kelas 8 ada yang namanya teks eksplanasi. Lalu apa itu teks eksplanasi? Secara pengertian, teks eksplanasi yakni teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Di sini Bu Ari garis bawahi proses terjadinya sesuatu. Ya, jadi proses terjadinya sesuatu ini bisa bermacam-macam ya. Yang intinya menjelaskan tentang asal-usul suatu hal. Lalu apa saja hal itu? Ya, mari kita lihat pada bagan berikut. Ya, ada sebuah bagan yang menunjukkan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada intinya tadi menjelaskan tentang suatu proses, ya, proses. Bisa berupa alam, sosial, atau budaya, ya. Peristiwa alam misalnya gempa bumi, ya, transmigrasi, upacara adat. Tadi di awal ada cuplikan tentang roda, ya. Kalau membicarakan tentang roda berarti tentang peristiwa alam, ya. Proses terjadinya atau terbentuknya sebuah roda, ya. Kemudian sosial misalnya transmigrasi, urbanisasi. Kemudian budaya tentang upacara adat. Kalau terbentuknya sebuah desa bisa juga masuk ke sosial, ya. Jadi pada intinya teks eksplanasi itu memuat bisa alam, bisa sosial, bisa budaya. Nah, kita nanti akan membandingkan apa bedanya teks eksplanasi dengan deskripsi. Ya, kalau di kelas 7 kita mengenal teks deskripsi. Kalau di kelas 8 ada teks eksplanasi.
Apa perbedaan antara keduanya? Di sini persamaannya dulu. Persamaannya adalah di sini sama-sama menjelaskan satu objek. Jadi misalnya hanya menyebutkan pantai atau hanya menyebutkan tadi misalnya roda, ya, hanya satu objek, itu persamaannya. Kalau perbedaannya di sini deskripsi itu intinya adalah menggambarkan bagian, sedangkan eksplanasi tadi menjelaskan proses, ya. Jadi perbedaannya itu sama-sama satu objek, tetapi perbedaannya kalau deskripsi, kalau misalnya menggambarkan tentang pantai, ya dijelaskan bagian pantai, misalnya bibir pantai, kemudian ombak, karang, dan lain sebagainya. Tapi kalau eksplanasi itu yang dijelaskan adalah tentang, ini maksudnya deskripsi, ya, kalau bagian-bagiannya. Tapi kalau yang dijelaskan adalah tentang asal usul pantai, kemudian terjadinya pantai misalnya, ya, itu sudah masuk ke eksplanasi, ya. Begitu kira-kira, ya. Tiga, seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. 4. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Sumber: Kemdikbud 2016. Ya, baiklah anak-anak. Tadi di depan sudah 2 paragraf kita simak, ya. Sekarang kita lihat ke paragraf ketiga pada teks yang membahas tentang roda. Pada paragraf 1 tadi sudah dijelaskan tentang asal mula roda, ya. Kemudian ini kita lihat ke paragraf 3 dan 4, ya. Di sini ada keterangan bahwa roda itu mengalami perkembangan, ya. Mulai dari tahun 1839 diciptakan ban terbuat dari karet. Kemudian pada tahun 1845 ada Thomson dan Dunlop, ya, menciptakan ban yang berisi udara. Kemudian saat ini roda punya banyak ukuran. Ini ada perkembangan rodanya. Kemudian di paragraf keempat juga ada fungsi roda. Ini lebih ke fungsi roda, ya, fungsi roda dalam kehidupan manusia. Jadi di sini tadi menjelaskan tentang perkembangan roda. Dari tahun ke tahun, jadi dari 1839 menuju ke 1845, ya. Jadi teks eksplanasi ini
menjelaskan tentang perkembangan roda, asal-usul roda. Bacalah pula teks berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Oleh karena itu, tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa Kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Priangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Peta Kabupaten Bandung. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621-1677 dan pemerintahan 38 Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Berdasarkan piagam itu, Piagam Sultan Agung Mataram diangkatlah Tumenggung Wiraangun-Angun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapiak atau Bojongasih. Tepatnya, di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Karapiak kemudian berganti menjadi Citerap. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Pada masa Bupati Wiranata Kusumah II, 1794-1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapiak, Dayakolot, ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Andelst. Tepatnya peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810. 1810, alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Pada saat itu De Andelst yang mendapat julukan Mas Galak tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan jalur tersebut melewati Tatar Priangan atau kota Bandung pada saat sekarang ini. Ini